di era Presiden Soeharto arah politik luar negeri agak berbeda lah gitu ya. Betul. Jadi ya banyak lebih ke pasar tradisional gitu ya, taruhlah dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Timur, Eropa Barat dan lainnya. Namun fokus Polugri ke Amerika Latin maupun ya Afrika Sub-Sahara gitu ya, itu belum banyak menjadi perhatian. Makanya, namun setelah reformasi gitu ya, kemudian ya hingga sekarang, nah kita kembali ingin memperkuat, ingin coba memperkuat terus hubungan kita dengan Amerika Latin maupun the whole Global South. Coba Pikap kembali lagi di Rudiktif, ruang diskusi dan perspektif. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Namanya Mas Sultan Syahrul Sabarudin ya Mas? Ya, Sultan Syahrul. Sultan Syahrul Sabarudin. Nah, beliau ini sekarang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Kita sambut Mas Sultan. Mas, gimana kabar Mas? Ya baik, ya, selamat pagi. Pagi Mas. Ya. Mas, ceritain dong Mas pengalaman Mas bisa masuk ke Kemenlu tuh awalnya gimana? Proses awalnya? Oh itu udah agak lama ya. Ya, nggak apa-apa ceritain aja. Tahun 2009. Jadi ya pada waktu itu taruhlah ada ya banyak juga ya pesertanya, ada 15.000 lah gitu ya peserta yang daftar. Terus ya saya cobalah gitu ya daftar ke Kemlu, terus berbagai proses dilalui ya kan, ada beberapa tahap ya. Iya betul. Tahap ujian wawasan umum, tahap ujian bahasa asing, kemudian juga ada ya tahap-tahap interview, ujian psikologi, ujian IT juga ada pada waktu itu. Nah akhirnya dari sekian 15.000 itu yang terseleksi 150 orang. Oke. Ya. Itu tahun berapa Mas? 2009. 2009. Berarti background Mas ada hubungan internasional nggak waktu S1 itu? Nah ini memang secara umum kan jurusannya HI ya, hubungan internasional, hukum internasional. Tapi saya dari ilmu ya Fakultas Ekonomi lah. Iya. Dulu S1 saya Commerce, di manajemen lah gitu ya. Terus S2 saya di jurusan MBA. Iya. Dan terakhir ya menempuh S3 di ilmu ekonomi di bangunan di UI. Oke. Terus di waktu itu Mas di training dan pelatihan di mana aja Mas? Kalau boleh tahu. Pelatihan apa nih? Ini kan banyak ya. Iya, secara menuju diplomatnya lah, gitu loh. Itu gimana? Nah kalau selama karir ya, taruhlah selama karir ya. Nah itu memang pernah ikut beberapa pelatihan ya. Betul. Pernah di Argentina gitu ya selama 6 bulan pelatihan diplomatik. Terus juga pernah di Meksiko. Waktu itu pernah menerima beasiswa, namanya itu Amexit ya, Agencia Meksiko inilah for Development. Iya. Nah itu dulu pernah jadi dosen tamu di Meksiko. Ada namanya CIDE ya, Centro de Investigación Docencia Económicas. Terus juga pernah beasiswa yang sama untuk high level conference. Wah, lumayan juga itu ya. Di Amerika Latin, di Meksiko sama di Argentina ya? Ya, sempat pengalaman di sana juga. Pernah juga di Chile, tapi short work gitu ya, selama 3 bulan. Nah, ini langsung aja ke topik intinya ya Mas. Kan Mas udah melalang buana lah beberapa negara, terutama saya mau nyebutinnya di Amerika Latin dulu lah. Nah, ini bagaimana tanggapan Mas Sultan nih terkait hubungan kita nih Indonesia, hubungan Indonesia dengan Amerika Latin khususnya dalam kerjasama ekonomi dan sosial budaya, Mas? Nah, secara umum ya? Secara umum kita lihat sejarah atau gimana nih? Ya, sejarah hubungan Indonesia Amerika Latin aja nih kan ada yang RI Meksiko, terus belum lagi KA 1955 dan kunjungan Soekarno ke Amerika Latin. Itu bagaimana? Tanggapan Mas atau opininya Mas Sultan lah gitu. Nah, hubungan Indonesia dengan Amerika Latin itu sebenarnya udah ya lama lah gitu ya. Iya. Ya, tapi kita ya sebenarnya kalau ada sih, maksudnya sebelum tahun kita merdeka, nah pasca
1945 gitu ya. Nah, kalau bicara hubungan Indonesia dengan Amerika Latin ya, ya pasca kita merdeka lah gitu ya. Nah itu terutama tuh pas udah konferensi Asia Afrika 1955. Nah jadi Soekarno kan pada waktu itu kebijakan Polugrinya ya politik luar negeri mercusuar lah gitu ya. Nah jadi memang waktu itu banyak ingin meningkatkan kerjasama hubungan politik gitu ya dengan negara-negara di Global South gitu ya. Jadi itu mencakup Afrika, negara-negara Afrika, kemudian juga sampai hingga ke Amerika Latin. Nah makanya Soekarno dulu tuh pernah berkunjung ke beberapa negara. Pernah ke Meksiko tahun 1958 dan 62 ya. Ketemu dengan Presiden Adolfo Mateos. Dan kemudian juga pernah ke Argentina. Ada waktu itu presidennya Arturo Frondizi. Terus juga sempat singgah juga ke Uruguay. Kan Argentina, Uruguay itu nggak jauh ya. Oh, Uruguay juga sempat pernah ya? Pernah. Oh, kemudian juga Brazil. Nah itu jadi bahkan Kuba ya. Kuba ya. Kalau itu jelas kalau Kuba ya. Pasti terkenal lah gitu. Pasti ya. Nah, sehingga pada waktu itu ya kunjungan Soekarno ke sana, terus KBRI perwakilan juga mulai dibuka. Ada KBRI di Mexico City, Argentina, di Buenos Aires. Ya. Kemudian juga di Brazil, tapi Brazil bukan di Brasilia ya, dulu di Rio de Janeiro ya. Ya, dan Kuba di Havana. Ya. Jadi ya perwakilan ada gitu ya. Dan namun ya zaman Soeharto lah gitu ya. Nah, itu kan ada kebijakan Polugrinya berubah gitu ya. Jadi banyak ya kebijakan yang ya dulu mungkin Amerika Latin ya termasuk yang inilah dilirik gitu ya. Tapi di era Presiden Soeharto arah politik luar negeri agak berbeda lah gitu ya. Jadi ya banyak lebih ke pasar tradisional gitu ya, taruhlah dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Timur, Eropa Barat dan lainnya. Namun fokus Polugri ke Amerika Latin maupun ya Afrika Sub-Sahara gitu ya, itu belum banyak menjadi perhatian. Makanya, namun setelah reformasi gitu ya, kemudian ya hingga sekarang. Nah kita kembali ingin ingin coba memperkuat terus hubungan kita dengan Amerika Latin maupun the whole Global South. Kurang lebih ya, tapi itu sebenarnya ada detailnya lah tiap eranya gitu ya. Tapi kalau Mas sendiri cukup memahami atau mengetahui nggak terkait diplomasi ekonomi di mana yang tadi saya sebutkan di Amerika Latin, khususnya di antara hubungan Indonesia dengan Amerika Latin ya, kayak yang Mas tahu aja lah ya, di Mas kan pernah ke Chile kan. Nah itu ada nggak gambaran yang Mas tahu atau apa hubungan ekonominya kita tuh dengan Chile itu seperti apa, entah ekspor impornya, atau Mas pernah tugas di mana, di Meksiko kan. Nah itu apa juga bukan gitu. Tugas ya, dosen tamu. Oh dosen tamu ya. Oh itu beda ya? Beda. Oh oke. Itu atas beasiswa dari Amexit. Oh ya oke. Kalau yang di Amerika Latin mana aja Mas? Chile sama tugasnya? Pernah, tapi sama di Argentina itu sebagai diplomatik belajar lah. Jadi di sana tuh ada sekolah diplomatik di Kemlunya Argentina. Nah saya sempat di sana 6 bulan. Oh ya, boleh ceritain nggak Mas pengalamannya? Kayak bukan pengalaman aja sih, kayak Mas punya ada gambaran atau hubungan ekonomi lah lebih tepatnya sih, atau apa gitu ya Mas tahu aja sih. Oke, overall gitu ya. Nah, ini dari sisi diplomasi ekonomi ya. Jadi intinya tuh hubungan kita lah. Ini kita mulai dari perdagangan dulu lah. Itu kan trade udah paling umum ya. Nah, kita memang banyak dengan Brazil. Brazil is the top trading partner di Amerika Latin. Kopi ya, macam kopi gitu ya. Banyaknya kita kalau impor nih ya. Kalau kita ngomong diplomasi ekonomi itu kan ada trade and investment. Betul. Nah, kita mulai dari trade dulu. Nah, kalau Brazil, apa yang kita impor dari Brazil itu banyaknya sugarcane, tebu ya. Tebu. Kemudian juga soybean. Nah, mereka memang penghasil soybean yang besar. Soybean apa?
kedelai. Oh, kedelai. Ya. Soybean, kedelai. Jadi dan kita impor juga dari sana gitu ya. Dan sebaliknya kita juga ekspor ya produk-produk kita ke Brazil. Ada palm oil, ada taruhlah alas kaki, ya sepatu gitu ya. Kemudian juga produk-produk terkait kain, tekstil juga ada gitu ya. Dan mungkin spare part antara lain ya. Itu kalau Brazil. Nah. Tapi yang lain juga taruhlah misalnya Argentina. Argentina kita impor sama soybean juga ada plus gandum. Gandum juga kita ya adalah kita impor gitu ya dari Argentina dan kita ekspor juga ke Argentina. Ada kurang lebih ya ini secara umum ya ada natural rubber produk karet ya. Karet alam, kemudian juga ada sama tekstil juga alas kaki dan kurang lebih produk kita itu ya. Dan juga Chile mereka kuat di tembaga koper, kita juga impor koper dari Chile cukup banyak. Kemudian juga mereka terkenal dengan wine ya, anggur juga ada. Meksiko juga lebih diversified ya, ada ya mereka lebih ke peralatan elektronik, kemudian juga spare part untuk kendaraan bermotor. Oh, spare part? Ya, ada juga. Oh, baru tahu ini. Ya. Fun fact ini soalnya, banyak yang belum tahu soalnya. Ya, itu tapi ya walaupun secara angka nggak gede lah ya. Tidak terlalu besar, namun termasuk top 10 gitu ya. Tapi kalau makanan khas Indonesia di sana banyak nggak sih Mas? Kalau nggak banyak deh, misalnya ada nggak? Misalnya Mas berkunjung di kan Mas pernah di Chile, di Brazil, di Meksiko gitu. Ada nggak sih makanan khas Indonesia Nusantara gitu? Kalau restoran, ini dulu ya, atau kalau yang sekarang itu, dulu waktu pas saya di Meksiko ada. Itu tahun berapa Mas di Meksiko? Saya 2 kali, 2013 dan 2015 ke sana. Dan dulu ada, tapi restorannya nggak besar ya, agak sederhana. Nah di situ mereka ya jual kuliner Indonesia lah gitu ya. Ya nasi goreng dan lain-lain. Itu berapa peso Mas? Gitu. Kalau di Meksiko harganya berapa peso? Peso kan ya? Peso, cuman wah kalau angka ya udah lama juga soalnya, udah 10 tahun yang lalu. Ya 15.000 ada, 15.000 kalau di rupiah 15.000. Lebih mahal kali ya. Oh, lebih mahal. Mungkin 50.000 gitu. Itu waktu itu 12 tahun udah 50.000 ya, apalagi sekarang berarti kan. Ya mungkin ya. Tapi enak nggak Mas? Tinggal di sana beberapa bulan di Meksiko. Nyaman nggak? Aman ya, gak? Di Mexico City nyaman gitu ya. Tapi kan pada waktu itu ya di wilayah lain itu case by case ya. Karena kan ada zona merah kita tahu lah. Meksiko kan terkenal kartelnya kan. Ya maksudnya kan sebelum kita podcast dengan Mas Sultan kan nanya-nanya juga kan. Wah, pernah di Meksiko. Maksudnya kan Mexico City pun kadang juga berita pun juga kadang suka nggak aman juga kan. Ya. Tapi overall oke kok. Oke ya. Kalau di Chile gitu jumlahnya dulu ada ratusan ada Chile waktu. Ya mungkin tapi nggak ya taruhlah karena ada ABK juga ya. Oh, biasanya kalau WNI kalau kayak di Chile, Brazil itu kerjanya apa aja Mas? Selain PPI ya, itu apa aja Mas? Selain PPI pelajar. Pelajar ya. Pelajar tuh tidak banyak ya. Misalnya ada tapi waktu itu ya sedikit lah gitu. Kata-kata kerja apa Mas kalau kayak di Chile, WNI itu Brazil? Pemetik kebun kali ya? Misionaris. Oh, misionaris. Ya ekspatriat juga ada ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Iya, maksudnya kan maksudnya di luar yang keluarga diplomat gitu loh Mas. Maksudnya kayak kerjanya apa aja gitu kan. Selain ada misionaris tadi itu juga ya. Selain mahasiswa ya kan. Ya dan ada ABK juga gitu ya. Tapi kan itu keluar masuk ya. Betul. Tantangan Mas selama bertugas di Amerika Latin tuh kayak di Chile, di Brazil itu apa Mas? Ada plus minusnya karena saya membandingkan dengan Afrika Sub-Sahara nih. Ya itu nanti beda lagi. Beda nanti kita omongin juga. Tapi kalau tantangan tuh sebenarnya relatif ya. Karena orang bilang kan, wah Amerika Latin tuh jauh gitu ya. Padahal kan ke Amerika Serikat juga jauh gitu. Jadi kan secara distance, secara jarak ya, sebenarnya hampir sama aja gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan juga gitu bahwa faktor jarak itu
ya faktor alasan lah kenapa kok hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Latin itu tidak begitu kuat gitu ya jika dibandingkan dengan ya di utara lah di Amerika Serikat. Padahal secara jarak sama gitu. Jadi kuncinya tuh memang tantangan bersama ya, baik dari sisi Indonesia maupun dari sisi Amerika Latin, ya lack of interest. Jadi ya minat terhadap explore lebih jauh gitu ya mengenai Amerika Latin itu belum besar gitu ya. Namun saya lihat dari sisi Amerika Latinnya, ini dari sisi taruhlah dari kampus nih ya. Nah mereka tuh punya banyak pusat studi Asia. Misalnya kita mulai dari Meksiko dulu. Nah itu dia ada Colegio de Mexico. Nah dia ada pusat Centro de Estudios untuk Asia y Afrika. Jadi mereka ada tuh kajian-kajian mengenai Asia Tenggara, termasuk bahkan ada guru Indonesia ya, Ibu Evi Siregar, itu ngajar di situ tuh bahasa Indonesia dan lebih ke pensosbud ya, sosial budaya. Nah, kemudian juga di Meksiko ada Universidad de Colima. Nah itu sangat fokus gitu ya, bagaimana memperkuat hubungan Amerika Latin, Meksiko dan Amerika Latin dengan Asia Pasifik, gitu ya. Bahkan ada program Doctorado de Transpacífico. Jadi bagaimana memperkuat hubungan Amerika Latin dengan Asia Pasifik lah, gitu ya, atau Asia Timur. Nah kemudian juga banyak gitu ya, dan ada beberapa pusat studi lainnya gitu ya, Asia yang ada di Meksiko. Kemudian di Chile juga ada, di Peru juga ada di Universidad San Marcos ya. Kemudian juga di Brazil udah pasti ada beberapa, Argentina juga mereka sangat aktif gitu ya, di Universidad de 3 de Febrero. Kemudian juga ada ya bahkan beberapa ini ya Indonesianis ya. Indonesianis itu warga asing yang mendalami studi Indonesia. Nah itu ada beberapa tuh, dan bahkan beberapa dari mereka tuh fasih bahasa Indonesia juga. Berarti bahasa Indonesia di berbagai negara Amerika Latin cukup digemari juga berarti ya Mas? Belum banyak. Mereka yang bisa itu karena dulu pernah sekolah di Indonesia, pernah mengambil beasiswa dan mahasiswa, atau beasiswa S2 atau S3 di Indonesia. Karena kan kita memberikan beasiswa nih, ada beasiswa KNB, Kemitraan Negara Berkembang. Itu kita, nah ada beberapa lah gitu ya, maupun beasiswa dan mahasiswa yang mereka di Amerika Latin belajar di Indonesia, terus ketika balik ke negaranya mereka terus memperdalam. Ada bagi yang berkarir sebagai dosen ya, mempelajari studi Indonesia maupun Asia Tenggara. Nah artinya kan minat mereka terhadap Asia Timur gitu ya, itu banyak lah didiskusikan gitu ya. Dimana dari pihak kita mungkin belum begitu banyak gitu ya. Mungkin Astio tahulah pusat studi Amerika Latin kan terbatas ya, Indonesia ya, baru yang saya tahu ya satu di Mustopo. Mungkin juga di UGM itu bukan pusat studi ya, lebih ke society ya, society SIPAL ya, Amerika Latin. Jadi memang masih terbatas. Nah mereka itu sana cukup ya semangat lah gitu ya untuk mengeksplor lebih jauh mengenai mengenai Asia Pasifik ya, Asia Timur. Tapi secara sosiologi, Mas kan pernah ke sana. Orang-orang sana ramah-ramah apa gimana Mas? Kalau di sini kan kalau orang asing melihat orang Indonesia ramah, murah senyum. Kalau di sana gimana Mas? Pertama kali datang atau gimana gitu? Atau ada rasa sinisme kah atau apa? Ini siapa ini kan atau gimana gitu? Mereka sangat welcome. Sangat welcome ya? Ya, sangat welcome, sangat hangat gitu ya, warm gitu ya. Dan mereka tuh lebih ekstrovert ya, terbuka gitu ya, ngomong tuh. Jadi kita bahkan lebih egaliter gitu ya. Mereka lebih ini beda ya, inilah mereka lebih terbuka lah gitu ketika kita
berbicara gitu ya, mereka nggak terlalu menjaga jarak gitu ya. Jadi kita gampang gitu. Ini out of Kita the tinggal. topic, out of topic ya Mas. Ini pertanyaan nyelenehku aja nih. Kan Mas pernah di Argentina. Ah, Kita kan sama-sama ketahui kalau di Argentina itu kan bola perseteruan Boca Juniors dan River Plate itu kan wah kenceng banget gitu. Mas pernah lihat nggak dengan mata Mas kemarin sendiri ada pertandingan Boca Juniors River Plate atau River Plate versus Boca Junior? Mas pernah ngeliat nggak ada kerusuhan di sana atau apa gitu? kalau nonton langsung belum lah. Ya kalau nggak maksudnya kan di jalan kan biasanya suka ada yang apa gitu kan, ada aksi-aksi yang barbar atau vandalisme atau apa gitu, pernah ngeliat nggak Mas? Kalau di TV ya, maksudnya tapi nggak langsung ke ini ya, belum nonton lah. Kalau di sana tuh Mas belum pernah lihat ya, apa pendukung Boca Juniors atau River Plate Mas lagi di jalan atau apa, ramai banget nih gitu, pernah ngeliat nggak secara Kalau langsung? di lapangan nggak. Maksudnya kalau di ini ya. Di jalan, tapi di jalan, kalau di jalan. banyak, banyak yang pakai sal River Plate gitu ya. Iya, iya. Terus banyak yang pendukung apa Boca Junior gitu ya. Khusus nggak sih Mas kalau Mas lihat di jalan gitu, pada takut nggak sih kayak ekspat-ekspat kayak macam Mas begitu? Kalau nggak ya, aman ya? Aman kok. Nggak ini, mereka nggak rusuh-rusuh. Tapi memang animonya tinggi. Kayak itu kan ibarat Real Madrid Barcelona. Iya, kayak Inter lawan AC Milan lah kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya ini biar ini aja, biar pengen tahu gambaran. Saya tuh selalu penasaran sama orang Indonesia yang udah pernah Argentina atau ke Brazil, yang rivalitas klubnya tuh tinggi gitu loh Mas. Kayak contoh kan kalau Argentina kayak River Plate versus Boca, atau di Brazil tuh antara Corinthians versus Sao Paulo atau apa gitu kan. Jadi ada rivalitas yang oke nggak pernah nonton di lapangan, tapi di jalan tuh entah rusuh entah apa gitu kan. Soalnya bayangan kita ini semua yang di Indonesia kan kalau lihat itu pasti rusuh di jalan gitu. Gitu loh Mas. Tapi intinya tuh River Plate dan Boca Junior tuh yaitu dua klub yang sangat top lah. Iya, kalau jangan kan di Argentina, di dunia tuh top itu. Dan ya memang banyak fansnya ke sana gitu. Walaupun ada klub-klub lain ya. Iya, tahu. Cuma nggak setop mereka lah. Nah, itu kan lanjut lagi nih Mas. Kita kan udah ngomongin yang tadi out of topic, nah balik lagi. Mas kan selain di Amerika Latin, nah ini mau bahas yang Sub-Sahara Afrika ini. Nah ini Mas kemana aja sih yang pernah berdinas itu, kemana aja sebenarnya? Di Afrika, wilayah Afrika ya, negara Afrika. Afrika ya? Iya. Kemarin Namibia. Namibia ya? KBRI Windhoek. Nah, ini Mas bisa jelasin nggak sih latar belakang Namibia? Mas berapa lama di sana? 4 tahun. Nah ini kan banyak yang belum tahu nih orang Indonesia, termasuk saya juga nih. Cuman tahu ibu kotanya. Itu dia termasuk negara berkembang, miskin, atau lumayan maju kayak Rwanda, atau kayak AFSA, atau kayak gimana Mas Namibia menurut Mas? Nah Namibia itu taruhlah bukan pulau ya, negaranya itu sebesar Pulau Kalimantan. Lumayan dong ya? Kurang lebih ya. Tapi penduduknya cuma 2,5 juta. Sepi berarti dong. Jadi ada istilah lebih banyak binatangnya daripada manusianya lah gitu ya. Oh iya. Dan mereka ya termasuk di Afrika Timur ya Mas? Apa Afrika mana? Barat. Oh Afrika Barat. Southwest. Ya? Dulu tuh bagian dari Afrika Selatan. Dia jajahan mana ya Mas? Prancis. Kalau dulu sekali gitu ya, itu pernah ada Belanda. Oh Belanda ya. Pernah juga dulu. Biasanya kan mayoritas negara Afrika kan Prancis tuh. Prancis atau Portugal kan. Ini Belanda ya. Utara ya. Tapi kalau yang di Namibia itu Belanda, pernah Jerman. Bahasa kesehariannya apa dia Mas? Bahasa Inggris atau bahasa Belanda? Official language-nya itu bahasa Inggris. Jadi sebenarnya 11-12 dengan Afrika Selatan. Ya soalnya kan kayak di mana, kayak di Mali apa itu kan bahasa Prancis tuh, Senegal apa kan. Official language, terlepas bahasa lokal sana ya. Kalau di sana tuh Inggris ya? Inggris. Ada jajahan Belanda? Tapi ada bahasa Afrikaans. Afrikaans itu apa Tutsi Hulu? Nggak, Afrikaans itu bahasa dapur Belanda. Jadi bahasa Belanda yang disimplifikasi, kira-kira gitulah. Berarti dia bukan kayak bahasa Tutsi apa Swahili gitu enggak ya? Oh enggak. Itu Swahili kan daerah Afrika Timur ya. Iya. Lebih ke sana. Berarti kalau secara ekonomi Namibia nih termasuk berkembang, menuju maju, atau miskin, atau gimana menurut Mas melihat? Dia kalau secara GDP per kapita itu
masuk dalam upper middle income country. Oh, macam Indonesia atau di bawah? Oh, kalau upper tuh agak di atas tuh. Oh, agak di atas. Termasuk menuju maju gitu ya. Tapi dia secara GDP per kapita ya. Tapi sekelas Maroko ya berarti? Nggak beda jauh sama Maroko, mungkin ya. Mesir gitu. Kalau maju kan kayak Rwanda tuh maju tuh. Sekarang kan dulu emang Rwanda kan berkembang ya. Kan negara maju beda. Ada negara maju, negara berkembang gitu ya. Nah ini kalau Namibia itu negara berkembang, tapi kalau dalam kategori GDP per kapita dia masuk dalam upper middle income. Oh, soalnya saya melihat kalau melihat yang saya baca artikel beberapa kan kalau Rwanda itu kan dulu pernah perang konflik etnis kan, suku ya kan, etnis. Sekarang menjadi negara Afrika yang paling bersih. Nah, kan saya pikir tuh ekonominya lumayan ya hampir setara sama Afsel tadinya saya pikir kan. Ya maksudnya negara maju di Afrika lah ibaratnya gitu. Ternyata masih berkembang juga ya Rwanda itu juga. Rwanda itu sekarang one of the in terms of economic growth dia termasuk yang cepat gitu ya. Betul. Jadi memang sering tuh kita di kalangan negara-negara Afrika itu ya banyak belajar lah lesson learn dari mereka gitu ya. Karena pasca konflik internal mereka. Apalagi itu kan dulu filmnya Hotel Rwanda lumayan tuh dapat apa ya perhatian besar lah dunia internasional tuh Hotel Rwanda kalau Mas pernah nonton tuh. Itu bagus itu true story kan. Makanya saya tahu Afrika itu kalau nggak dari film ya dari YouTube yang benar-benar kredibel kan gitu sih. Oke. Kalau Namibia berarti dia setara sama Ethiopia dong kalau secara GDP gitu. Oh enggak. Namibia itu termasuk cukup berkembang dengan baik lah gitu ya. Nah, cuman dia negara ini ada ya mungkin karena SDM-nya terbatas ya, cuma 2,5 juta gitu ya. Jadi banyak yang belum tergarap gitu. Dan ya ada tantangan lah, misalnya 90% dari kebutuhan dalam negeri itu impor gitu ya, terutama dari Afrika Selatan. Nah, Namibia itu sebagai gambaran ya, ini kan negara yang relatif baru merdeka 1990 ya, salah ya. 90 apa 91 Mas? Ya, sekitar segitulah, nanti bisa sambil dicek ya. Tapi 90-an lah gitu ya. Nah, itu dulu bagian dari Afrika Selatan. Nah, kemudian ya independen, merdeka. Ya, ini kan berarti baru 30-an ya. 30-an tahun gitu ya. Dan tapi ya cukup banyak berkembang lah. Gila loh. 34 tahun Namibia merdeka tapi udah upper middle income tuh ya berarti udah oke lah Mas. Ya berkembang dengan dengan maju pesat itu sebenarnya udah oke. Walaupun penduduknya 2,5 juta ya kan. Tapi ada sisi positifnya gitu ya. Tapi memang kan di sisi lain masih banyak tantangan infrastruktur. Ada konflik horizontal nggak di sana Mas sebenarnya? Enggak. Kan penyakit lama, penyakit dari dulu orang Afrika sebagian besar kan ya entah etnis, entah suku atau apa, konflik horizontal, perang saudara gitu nggak ada ya di sana. Aman ya, termasuk aman ya. Kali. Dan apa ya cukup nyaman lah gitu ya. Panas banget nggak Mas di sana? Enggak. Ini kan Namibia itu di kawasan inilah subtropis gitu ya. Jadi 4 musim. 4 musim. Oh, berarti ada salju juga dong? Salju enggak, tapi ya ada musim dingin. Oh, musim dingin. Cuman enggak sampai salju. Terus yang menjadi pertanyaan kita semua adalah gini Mas. Hubungan luar negeri Indonesia Namibia itu di bidang ekonomi apa aja sih Mas? Apakah ada pengusaha Namibia investment di Indonesia atau begitu sebaliknya atau apa kok sampai ada dibuka kantor kedutaan di sana kan di Namibia di Windhoek kan. Nah, itu apa? Nah, ini apa yang saya baca gitu ya, apa yang saya paham gitu. Nah, lebih awalnya tuh lebih ke hubungan politik. Jadi zaman era Soeharto lah. Gitu. Soeharto ya? Ya intinya pernah dulu tuh presiden pertama tuh Sam Nujoma, presiden pertama Namibia. Ya intinya militer ya? Ya pejuang lah, gitu ya. Pejuang inilah kemerdekaannya Namibia. Founding father kan. Iya. Terus ya hubungannya baik gitu ya, kurang lebih. Terus akhirnya kita inisiatif lah buka KBRI kita di Namibia.
Tapi kan dalam perkembangannya ya kerjasama kan nggak hanya politik ya. Kita kembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya gitu dengan Namibia. Ya memang dari sisi kerjasama ekonomi perlu kita garap lagi lah gitu ya. Tapi ada gitu apa yang kita ekspor tuh taruhlah, karena saya juga pernah kunjungan gitu ya ke beberapa perusahaan, ke importir gitu ya, importir Namibia. Nah contoh mereka impor kain. Oh, kain. Impor kain, terus mereka di sana mereka olah jadi pakaian. Oke. Pakaian. Nah itu ada nama perusahaannya Dinapama. Dinapama itu salah satu perusahaan top lah di Namibia untuk produksi tekstil, dan mereka sangat puas lah gitu ya dengan kain kita. Nah ini terus masih hingga saat ini ya terus berjalan, impor kain terus mereka produksi pakaian. Terus juga ada ya beberapa produk makanan gitu juga ada ya. Indomie ada nggak Mas di sana? Indomie mah di mana-mana ada ya. Oh, Namibia termasuk ada ya? Ada. Tapi kan cuma di negara-negara Afrika yang cukup terkenal aja sih. Oh enggak, Indomie itu udah Hampir seluruh dunia ya? Cukup banyak lah, di berbagai belahan dunia ada gitu. Namibia. Jumlah masyarakat WNI di sana ada nggak? Berapa Mas? Atau cuma hanya keluarga diplomatik aja, keluarga diplomat aja Indonesia yang di sana? Atau ada PPI di sana, pelajar, entah atau apa gitu, profesi lain di WNI di sana? Sebagai ini ya, KBRI Windhoek itu kan Namibia merangkap Angola. Ya, Angola. Nah, untuk Namibia sendiri itu WNI tidak banyak. Memang ada sebagian besar tuh. Paling puluhan ya? Oh enggak. Ratusan nyampe Mas? Taruhlah 300 gitu ya. Oh, nyampe? Tapi banyaknya, baru tahu saya ini. Banyak itu anak buah kapal. Oh, anak buah kapal. ABK lagi? ABK lagi, banyak pelaut lah gitu ya. Jadi memang kan ya banyak kapal yang lewat sana juga tuh. Ada namanya tuh Walvis Bay. Walvis Bay itu ya kota lah gitu ya, kota, terus ada pelabuhannya. Nah banyak tuh kapal singgah di sana gitu ya. Dan ada secara berkala itu ya warga kita lah, WNI yang ya bekerja di sana lah gitu ya. Terus kemudian juga pernah ada, ya tapi nggak banyak ya, misionaris gitu ya pernah ada. Kemudian juga karyawan yang bekerja di hotel, tapi ya hitung jari lah. Ada juga yang menikah. Hotel ya. Hotel. Kemudian juga ada yang menikah dengan warga setempat. Nah, tapi jumlahnya tidak banyak. Kalau yang di Angola sendiri? Nah itu agak lebih banyak tuh. Lebih banyak lagi, lebih dari 300? Ya, kurang lebih ya, sekitar 300 lah. Di Luanda ya? Ya, nah di sana lebih banyak misionaris, ekspatriat itu juga ada, karena kita ada ya. Tapi Mas Sultan sendiri pernah ke sana kalau Angola? Belum? Pernah. Secara berkala kita ke sana juga. Itu sistemnya kalau berkala gitu sebulan sekali di sana atau hanya seminggu sekali terus pulang atau apa gitu? Setahun mungkin 2 kali gitu ya. Dan setahun 2 kali itu berapa lama di Angolanya? Taruhlah semingguan. Oh, nggak lama ya? Nggak lama. Itu apa sih kalau di sana, kalau misalnya setahun 2 kali sebagai posisi Mas itu tupoksinya apa sih kalau boleh tahu? Nah saya kan di fungsi ekonomi, jadi kita antara lain ya, pertama tiap tahun tuh kita ikut pameran Filda namanya. Filda itu Feria Internasional de Luanda. Itu pameran terbesar di Angola lah. Jadi kita teruslah berpartisipasi di situ gitu ya, mempromosikan berbagai produk kita. Nah, kemudian juga di sela-sela event itu kita juga berkoordinasi dengan ya beberapa stakeholder terkait gitu ya. Betul. Dengan Kadinnya Angola, ya tentunya dengan Kemlu ya sebagai mitra kita di sana kan, kemudian luar negeri Angola. Kemudian juga kita ketemu juga dengan masyarakat Indonesia di sana, ya memberikan sosialisasi gitu ya. Ya kita sama-sama lah dari sisi kekonsuleran gitu ya. Nah, dan lainnya gitu ya, termasuk juga pengembangan kerjasama pendidikan, misalnya kita juga ke kampus. Ya ada. Kan Angola kan jajahan Prancis ya kalau nggak salah tuh. Portugis. Portugis ya, Portugis ya benar-benar. Jadi sana tuh
ya komunikasinya bahasa Portugis. Portugis ya. Ah. Wah, kesulitan bahasa juga dong. Apa di sana udah yang datang ke acara ke festival-festival itu biasanya pakai bahasa Inggris, Mas? Banyak juga yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi memang kita alangkah baiknya gitu ya bisa bahasa Portugis gitu. Dan memang ya saya kan ya belajar bahasa Spanyol gitu ya. Dan ya udah belajar juga, coba belajar bahasa Portugis ya inilah bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Secara masyarakat sosiologi gitu, Mas, sosiologis tuh lebih friendly mana antara Namibia apa orang Angola, Mas? Ini pribadi ya. Pribadi. Mungkin lebih ke Namibia kali ya. Secara apa lebih Namibia itu lebih kalem. Oh ya. Lebih kalem. Kalau Angola tuh mungkin lebih, karena negaranya kan ya tingkat korupsi masih tinggi ya. Di Angola ya. Ya. Ada tantangan-tantangan gitu ya. Tapi ada konflik horizontal nggak sih, Mas, di Angola tuh? Wilayah tertentu ya, di dengan negara-negara ya adalah gitu ya. Tapi overall gitu ya, taruhlah misalnya di kota-kota besar gitu ya, misalnya itu cukup oke lah. Gitu. Berarti Mas selama di Sub-Sahara Afrika itu hanya ke Namibia dan Angola aja yang udah pernah, atau pernah ada lagi? Secara penugasan. Ya secara penugasan. Di luar secara penugasan kemana aja tuh kalau? Ya ini liburan ya. Iya. Pernah ke Afrika Selatan. Terus ke ya Afrika Selatan sih. Afrika Selatan aja ya. Oh jadi ya, kayak ke Maroko, Mesir itu udah pernah belum? Kan tidak masuk dari Afrika. Kan Afrika Sub-Sahara itu kan tidak mencakup yang di utara. Oh iya. Karena kalau cerita itu ya saya dulu pernah ya tugas lah di Kairo gitu ya, di Mesir. Cuman ini kan Afrika Sub-Sahara kan yang di bawah Afrika Utara ya. Iya. Jadi setiap negara-negara yang Mas pernah dinas dan pernah kunjungi itu tantangannya beda-beda ya, Mas. Entah di Amerika Latin atau Sub-Sahara Afrika itu beda-beda ya. Ya. Beda-beda. Tapi menurut Mas mana sih yang Mas pernah dinas itu pribadi Mas aja nih ya, nggak terlepas Mas bukan ya terlepas sebagai Mas sendiri lah pribadi itu. Yang menurut Mas tuh kok kayaknya gua nggak cocok ini kalau tinggal di sini lama-lama itu di negara mana, Mas? Sama Mas di Amerika Latin sama Sub-Sahara Western itu. Sebenarnya itu ya tempat yang saya pernah kunjungi ya. Iya. Saya intinya tuh betah semua gitu ya. Kebetulan Namibia itu kan ya alhamdulillah gitu ya. Overall gitu oke, gitu ya. Karena saya juga bawa keluarga ke sana ya, anak sekolah di Namibia. Oh iya. Ya. Sekolah di sekolah setempat lah gitu ya. Terus ya internasional tapi di sana. Sekolah kurikulum Cambridge lah gitu ya, tapi lokal. Berarti bahasa pengantarnya apa? Bahasa Inggris. Kan official language-nya bahasa Inggris di Namibia. Jadi ya alhamdulillah anak-anak sekolah di sana gitu ya. Tapi memang kita ya senantiasa inilah jaga diri gitu ya. Karena kan memang kalau cerita kriminalitas ya relatif tinggi ya. Di Namibia? Di manapun lah, di Namibia, di Angola gitu ya, maupun bahkan Afrika Selatan ada gitu ya. Tapi kan ini baik lagi bagaimana kita ya jaga diri gitu ya. Kita perlu ya inilah karena tiap kota itu kan ada daerah tertentu yang sepatutnya kita tidak kunjungi gitu ya. Nah, tapi selama kita berhati-hati gitu ya, dan ya insya Allah sih ini ya aman lah gitu. Sama Mas di Meksiko gitu tantangannya gimana, Mas? Melihat kriminalitas di sana kayak di Chile, Argentina, Meksiko tuh menurut Mas dari 3 negara itu yang saya sebut di Amerika Latin itu mana yang menurut Mas paling tinggi kriminalitas? Mungkin Meksiko kali ya. Meksiko. Atau teman-temannya Mas ada yang pernah ngalamin kayak misalnya penjabretan atau
pencurian, pencopetan gitu, atau Mas pernah ngalamin sendiri gitu, pernah nggak atau apa? Kalau kalau staf kantor gitu ya maupun WNI gitu ya. Tapi ini ya intinya tuh di seluruh dunia gitu ya, dimanapun ya itu ada aja sih. Pasti. Maksudnya Jadi artinya kalau ini bisa kita bandingkan, bisa compare lah, misalnya dengan Mas pernah ketiga negara yang saya sebut tadi itu, kalau di compare itu mana yang kriminalitasnya menurut Mas pribadi itu tinggi gitu. Jadi seolah-olah Mas harus ekstra hati-hati kalau kemana-mana sendiri jalan gitu tuh. mungkin ini Amerika Latin ya. Iya. Ini yang pernah saya kunjungi ya. Iya. Mungkin lebih ke Meksiko. Oh iya. Meksiko itu kan mungkin Mas tahu lah. Iya. Tapi balik lagi ya selama kita nggak ke daerah itu ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma kan kita perlu inilah. Tapi soalnya gini Mas, saya kalau setiap ketemu teman-teman saya yang kayak Mas Sultan dan kawan-kawan gitu tuh, pertanyaan saya satu Mas, kenapa sih Kementerian Luar Negeri kita itu nggak apa ya lebih kreatif atau punya visioner atau responsif dalam arti ini loh, memajukan kuliner dan budaya Indonesia gitu loh Mas. Kayak di Thailand kan sekarang hampir semua di negara tuh ada restoran Thailand. Nah kalau di Indonesia tuh kayak ada tapi nggak sebanyak kayak Thailand atau Vietnam. Padahal itu kan yang bisa menjual nama Indonesia itu selain budaya ya kuliner Indonesia Mas gitu loh. Nah itu Mas pernah ada nggak sih kepikiran, yuk bikinnya misalnya ada festival kulineran misalnya di mana, misalnya di Chile atau Argentina, Meksiko atau Namibia gitu, pernah ada kepikiran nggak sih Mas antara di kedubes begitu Mas, antara teman-teman Mas sendiri lah gitu loh. Kalau kuliner ya, kalau ngomong cerita kuliner nih ya, itu mah dari dulu kala kita udah terus promosi gitu ya. Jadi dari zaman ya udah lama lah gitu ya, itu kan promosi budaya maupun promosi ekonomi sudah kita lakukan gitu ya. Namun ya ini baik lagi ya, memang ketika buka restoran gitu ya, itu memang ya faktor X-nya banyak gitu ya. Memang, soalnya setahu saya gini Mas, kayak di Thailand atau di Korea, negara tuh aktif subsidi ke pengusaha itu. Dalam arti misalnya taruhlah buka restoran di sana misalnya 100 juta. Nah negara bantu misalnya 40 juta atau 50 jutanya, sisanya dia pengusaha tersebut. Jadi nanti ketika udah untung dibagi tuh pajaknya ke negara tersebut sama yang dia singgahi gitu loh Mas. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Nah aku tuh kayak pernah sering ngomong kayak beberapa teman-temannya di luar Mas ya kan. Kenapa sih kita emang udah dari dulu bener, tapi kan kok kayaknya masih sedikit aja dari dulu itu cuman kalau di berbagai negara paling cuma 1-2. Kalau kayak Thailand, Korea kan banyak gitu loh Mas. Itu sebenarnya itu loh. Ya. Wah restoran Cina mah nggak usah diomongin lah, ya kan. Tapi kok Indonesia, wah kita semua ada Mas, mulai dari Sumatera sampai Papua makanan khasnya aja ada kan. Maksudku kok kenapa dari dulu tuh kita memang kayak kita menyampingkan ini loh Mas, apa kuliner Indonesia gitu loh. Di apalagi kita kan punya kedubes itu kan hampir 150 negara lah ya. Kalau dihitung mungkin nggak nyampe 190, tapi kan terlepas dilingkupi lah ya, biasanya meliputi apa gitu kan. Tapi setidaknya ada inisiatif lah dari entah dari Kemlu, entah dari perdagangan, entah dari mana gitu loh Mas. Nah kalau ngomong inisiatif, kita ada programnya namanya Indonesia Spice Up the World, gitu ya. Jadi kita inilah dengan program itu kita gencar nih mempromosikan berbagai produk kuliner kita, bahkan termasuk spices ya, rempah-rempah dan produk-produk makanan lainnya. Tapi ya seberapa jauh gitu ya. Nah ini kan faktor X-nya banyak nih. Karena kalau ngomong restoran Indonesia ya, kalau ngomong ada ya cukup ada gitu ya. Ada ya. Namibia aja ada. Ada ya? Ada satu di mall gitu ya, itu ada restoran Indonesia. Terus orang jual yang orang Indonesia? WNI dan WNA ya kan, itu kan ini ya. Udah nikah ya? Ya maksudnya WNI. Oh, WNI, terus kemudian mempekerjakan ada juga karyawan Namibia gitu ya. Itu apa yang dijual Mas kalau di Namibia Mas? Soto kah? Sate? Apa? Nasi goreng, mie goreng, kemudian juga
Ya sate juga ada ya. Ada sate kan? Tapi kok nggak salah tergantung harinya. Ya. Kemudian Sayur asam gitu ada dia? nggak, cemilan gorengan. Oh, Martabak itu ada gitu ya, risol. Nah, lebih banyak ke sana lah gitu ya. iya. Karena mungkin ya warga Namibia itu nggak terlalu suka makan sop-sopan. Jadi mereka enaknya tuh Spicy, grill, oh. makan steak gitu ya, atau makan ya banyak yang di inilah, tidak buah-buahan lah gitu. Jadi banyak sehingga mereka jualannya lebih ke. Kalau di Amerika Latin yang Mas pernah kunjungin dan dinas itu lebih senang makanan apa? Spicy, kayak Argentina, Meksiko, terus Brazil itu apa? Wah itu Yang very diverse ya, karena kan tiap ini beda-beda gitu. Overallnya dia lebih senang apa, kayak apa gitu? Gorengan kah atau apa gitu? Banyaknya daging ya? Karena mereka steak kan terkenal tuh. Benar sebenarnya. Saya di sini aja nih kayak di Jakarta Pusat ada makanan khusus Argentina aja juga steak kan. Makanan ya kayak Amerika Latin juga kayak Brazil Fogo itu kan, saya sebut merek lah, itu kan juga steak juga ya. Iya. Daging jadi, ya. Iya. Dan mereka kan memang produsen daging sapi itu besar. Betul. Dan bahkan ekspor mana-mana kan. Katanya lebih sana lebih daging sapi jauh lebih murah. Ya secara mereka produksinya massal ya. Iya. Jadi ya contoh Brazil lah, itu kan pengekspor daging besar-besaran tuh, daging sapi, ayam. Padahal Amazon kan ini ya sungai ikan ya. Ya benar. tapi mereka fokus ke sana lah. Iya. Mereka pertanian tuh kuat. Kuat sih memang. Soybean, kedelai, kemudian belum juga lagi tembakau. Ya tembakau gitu ya. Tapi mereka sangat inilah, ya ingin termasuk lumbung pangan ya dunia gitu. Argentina juga termasuk besar. Wah, ini kalau kita ngomongin hal-hal begini nggak akan selesai nih Mas. Terima kasih banyak loh Mas Sultan udah mau hadir di Job Weekend ini Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Terima kasih. Terima kasih.